tanpa kita bertanya, Ka'bah kita sudah ngerti, tawajuh aja udah ngerti kita. Oh, seperti itu. Oh, seperti itu. Banyak ohnya kalau belajar Thariqah mah, ya. Bahkan kita baru buka kitab yang sekian tebalnya, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah buka kitab, ternyata yang dibaca, oh ini mah ini. Udah ngerti duluan. Kenapa? Karena kita sudah dimengertikan. Karena hati kita tuh hati yang lembut, sudah spons. Jadi spon buat cuci piring, dia bisa menyerap apapun itu, sabun nyerap ke situ, terus apa, air bisa menyerap ke situ. Maka ketika kita buka buku lah gitu ya, tentang apapun itu, tentang Islam seperti itu, tentang Toriko seperti itu, kita sudah paham duluan. Karena kita sudah tahu, oh intinya itu sudah ada dalam kolbu kita. Maka ketika kita baca, kita ngerti, oh nyambung langsung. Tidak usah berpikir dua kali, tiga kali, langsung nyambung. Oh, seperti itu. Kita ikut pelatihan. Ada banyak pelatihan sekarang. Ada apa namanya, seminar, pola pertolongan Allah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada ini, ada itu. Bahkan ISQ sekalipun, itu ada nilai-nilainya, nilai tasawuf juga. Maka ketika kita sudah mempunyai benihnya dalam kalbu yang ditanamkan lewat talqin zikir itu, kita langsung nyambung yang kayak gitu tuh. Sudah tahu, sudah ingat. Oh, seperti itu. Oh, ya tahu itu. Oh, ya tahu. Salah kalau ikut, tidak salah. Ikut salah hanya untuk reminding bagi kita. Bagi orang lain, mungkin baru tahu. Tapi bagi kita, itu ada reminding saja. Cuma, oh iya, oh itu, oh iya. Sering juga kepada pemangku hajat pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Mari kita doakan beliau agar senantiasa beserta keluarganya senantiasa dilimpahi harta yang halal yang melimpah ruah, kesehatan dan juga kebahagiaan dunia wal akhirah. Lalu kepada kehadapan wakil talqin yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Imam Sutiono dari Purbalingga. Mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa disehatkan, senantiasa ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya untuk kita semua juga. Dan juga kepada para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya pada malam hari ini dengan sangat baik sekali. Mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa diistiqomahkan dalam tugasnya. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan kembali di majelis yang suci di kolong langit, majelis yang mulia, majelis manakib online. Semoga kita senantiasa dimurahkan, dimampukan untuk mengikuti manakib baik online maupun offline dan senantiasa diistiqomahkan. Pada malam hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sekedar pengingat saja bagi diri saya pribadi yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, seringkali kita itu lupa ketika kita meminta tolong kepada seseorang. Itu tentu hal itu dikarenakan orang tersebut memiliki apa yang tidak kita miliki, mampu atas apa yang kita tidak mampu. Sebagai contoh, diri kita kalau dimintakan tolong oleh orang lain, tentu itu berarti bahwa diri kita ini dipandang mampu oleh orang yang dimintai pertolongan tersebut. Begitupun juga ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka sudah barang pasti seharusnya secara adab kita ini merasa diri kita sedang lemah, dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang tidak mampu apa-apa. Karena kita meminta kepada zat yang maha kuasa segalanya, maha menentukan segalanya.
Namun kadang kita seringkali lupa ketika kita sedang susah, kita meminta dengan begitu terpuruknya, dengan suara yang halus, dengan suara yang rintih gitu. Tetapi ketika sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita lupa. Bahkan sekedar berterima kasih pun kita lupa. Nah inilah, manusia itu ya seperti itu. Tempatnya lupa. Bahkan untuk berterima kasih pun lupa. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya membahas tentang hal ini? Karena lupa inilah menjadi penyakit yang ternyata menjadi bencana terbesar bagi seorang manusia adalah lupa. Lupa pada hakikat dirinya, lupa kepada apa segala baiat atau suatu baiat yang telah kita eh, ikat bersama melalui Syekh Mursyid. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Salah satu yang sering membuat lupa ini adalah dunia, anak, istri, suami, harta, seperti itu. Seringkali membuat kita lupa akan akhirat, lupa kepada Allah lah katakan. Lalu bagaimana seharusnya? Apakah kita harus mengesampingkan dunia lalu kemudian kita mengambil akhirat, mengejar akhirat, ataukah sebaliknya kita kejar dunia lalu kemudian nanti akhirat sebagai apa namanya tindak lanjutnya dari hal yang kita lakukan untuk duniawi. Mana yang harus kita dulukan? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kita memang diperintahkan dalam agama untuk beribadah. Manusia dan jin itu diperintahkan untuk beribadah. Tapi bagaimana cara kita bisa beribadah sambil hidup di tengah masyarakat, sambil mengejar dunia? Kadang kita sebagai seorang praktisi tasawuf seringkali dikatakan bahwa seorang sufi ini tidak mengenal dunia, hanya akhirat saja. Apakah betul seperti itu? Ternyata dalam agama Islam itu sudah lengkap ternyata. Ajarannya sangat dalam, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada apapun yang harus ditambahkan, tinggal kita menjalankannya saja. Nah, kalau kita masih terombang-ambing dalam hal mencintai harta dan keluarga hingga melalaikan ibadah, banyak di antara kita semua ini. Baik yang ibadah wajib, sunnah, kadang dientar-entarkan, dinantikan gitu ya. Tetapi mendahulukan perkara duniawi, maka sebaiknya kita segera bertobat dengan hati yang ridho, ikhlas, dan hanya karena Allah Ta'ala. Kita penting, dunia penting, akhirat juga penting. Tetapi mungkin kita sebagai seorang pemula dalam hal peribadatan, mungkin tidak bisa langsung begitu saja. Harus dilatih. Memang berat untuk kita sholat sunat yang begitu banyaknya. Tetapi harus dibiasakan, harus dipaksakan. Awalnya mungkin ibadah itu hanya seringkali demi apa, ada harapan, ada pamrih lah kepada Allah. Karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi biarkan saja, biarkan mengalir saja. Yang penting selanjutnya adalah naik level. Yaitu apa? Melakukan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi. Nah, bagaimana cara melatih diri supaya kita bisa ikhlas beribadah hanya karena Allah Ta'ala? Maka hanya satu jawabannya, perbanyak kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tapi jangan hanya diucapkan, harus sampai meresap ke dalam perasaan kita, sehingga hati kita tidak terganggu lagi atau terombang-ambing oleh urusan dunia. Jika sudah demikian, maka kita bisa beribadah dengan tenang, dengan damai, dengan ikhlas, dan hanya karena Allah Ta'ala.
Nah, ketika hati sudah mencapai kondisi seperti itu, maka akan muncul keseimbangan antara kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap keluarga, dan juga kecintaan terhadap ibadah. Nah, karenanya kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat timbangan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada kalimat yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Bahkan jika ditimbang dengan satu sisi timbangan berisi kalimat thayyibah dan sisi lainnya berisi seluruh dunia, maka bobot kalimat thayyibah tetap lebih berat. Nah, ini timbangan ini. Keutamaan daripada kalimat thayyibah tersebut ternyata lebih berat dibandingkan dunia dan isinya. Nah, tinggal kita sekarang menimbang-nimbang dalam diri kita, rasakan dalam diri kita sendiri. Bagaimana rasanya setelah sebelum kita belajar zikir dengan sesudah belajar zikir? Silakan timbang diri sendiri gitu. Lebih banyak mana? Apakah kebaikannya? Apakah keburukannya? Mudorotnya apa manfaatnya? Apakah zikir yang kita sudah lakukan ini, apakah sudah meninggalkan jejak dalam diri kita? Apakah ada asarnya? Atsari sujud, orang berkata bahwa atsari sujud itu adalah bekas yang ada di paras kita, yaitu berupa apa? Jidat yang hitam. Ya, tetapi sebetulnya atsari sujudnya, bekas daripada sujud itu adalah sebagai manusia yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, dan senantiasa berzikir. Orang yang selalu berzikir kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa bersujud di hadapan Allah. Terlihat dari perilakunya, dari akhlaknya, sujud semuanya. Selalu baik, hatinya ikhlas, dan soleh. Nah, ini adalah hakikat dari ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Bahwa tujuan daripada zikir itu adalah meraih ridho Allah, mardotillah. Seperti itu. Nah, tadi tentang timbangan tadi. Bagaimana dengan kalimat thayyibah tersebut bisa menjadi timbangan? Bukan berarti kita tidak boleh untuk mencintai dunia. Ataukah kita harus mencintai harta? Apakah harus mencintai keluarga kita? Ataukah kita harus mencintai peribadahan kita? Itu bukan suatu pilihan. Karena itu semua dengan kalimat la ilaha illallah itu akan berjalan dengan seimbang. Nah, itu yang dinamakan adalah timbangan. Jadi pantas ketika tadi dalam hadis Nabi tersebut, satu sisi itu dunia, satu sisi adalah kalimat thayyibah tersebut. Tentu lebih berat thayyibah. Kenapa? Karena kalimat thayyibah itu nantinya yang akan membungkus seluruhnya menjadi satu, sehingga nanti ke atas akan menjadi apa? Apa yang ditujukan bukan lagi dunia, tetapi ridho Allah. Kalau kata pengarsa Abah, kalau kita tidak mencari dunia, apa yang nanti kita bisa lepaskan? Ya, jadi kita harus mencari dulu dunia. Mencari dunia saat itu juga. Nah, orang Toriko, orang yang telah ditalkin akan paham ini. Bahwa ketika kita berzikir, semakin dalam berzikir, maka kita akan semakin giat usahanya. Tetapi giat usahanya tidak membuat dirinya menjadi pelit. Dia beli mobil, dia niatkan untuk apa? Untuk dipakai manakiban. Dia beli handphone yang bagus, yang suaranya bagus, suaranya jernih. Dia niatkan untuk apa? Untuk ikut manakib online. Bahkan pengersahabah mencontohkan ketika ada beliau diberi mobil Alphard, apa kata beliau? Ini mah untuk, mohon maaf, memanjakan pantat saja. Ini hanya untuk memanjakan pantat saja. Jadi dikasih mobil Alphard itu hanya sampai punten saja, hanya sampai ke bokong saja. Bayangkan betapa Alphard itu bukan tidak bernilai, tetapi tidak disimpan di atas kepala. Nah, ini pengusaha mencontohkan seperti itu. Sedangkan banyak di antara kita punya motor,
tidak seberapa, tapi disimpan di atas kepala. Sehingga apa? Ketika motor tersebut senggolan dengan orang lain, marahnya minta ampun. Ketika mobil itu lecet karena bersenggolan dengan orang lain, marahnya minta ampun. Coba kita sekarang anggap motor kita, ah, ini untuk manakiban, beli ini untuk manakiban, ya. Maka dengan demikian, ketika kita suatu saat di jalan ada lecet, ada senggolan, maka kita tidak, karena tidak meninggalkan hartanya tersebut di atas kepala, kita akan tenang-tenang saja. Oh, tidak apa-apa. Tidak menjadi hal masalah seperti itu. Nah ini, maka orang yang bertoriko itu akan lebih mudah untuk memanage kolbunya, memanage hatinya. Ya, dia cinta dunia, tetapi dunia tersebut tidak menjadi kerangkeng buat dia, tidak menjadi rantai buat dia, justru menjadi tangga dia untuk mencapai ridho Allah. Apakah kita sudah demikian? Walau alam. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita memang merasakan bahwa ada kebingungan, ada ombang-ambing lah. Apa yang harus saya dulukan? Apakah dunia? Apakah akhirat? Orang bilang akhirat dulu, nanti dunia akan mengikuti. Hal itu salah? Tidak salah juga. Tetapi dengan kita bertoliko, dengan kita memegang teguh kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka itu akan menjadi timbangan yang adil di antara semuanya. Ketika kita memiliki harta yang halal melimpah ruah, maka itu akan menjadi manfaat bagi kita. Kenapa? Karena dibelikan apa? Dibelikan kuota untuk mengikuti manakib online, lalu kemudian menjadi donatur tetap untuk orang tua asuh STID. Lalu kemudian setiap sohbah itu membawa sekarung beras. Tidak menjadi tidak menjadi kerangkeng bagi dia, tidak menjadi beban bagi dia, justru enak mengeluarkannya, enak. Tidaklah menjadi berat tangan dia untuk membantu sesama. Nah, itu ketika zikrullah tersebut menjadi atsar bagi dia. Jadi asal di sujud bukan jidat hitam, bukan. Tetapi bagaimana dengan sujudnya itu ternyata membuat dirinya begitu rendah di hadapan Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya diberikan sesuatu, maka sesungguhnya itu hanyalah titipan untuk saya. Ketika itu statusnya titipan, maka suatu saat saya harus kembalikan kepada yang haknya. Siapa yang berhaknya? Siapa? Mustahik zakatnya. Berikan haknya. Ya, jalan agama salah satunya adalah dengan cara tadi tuh donatur STID yang menjadi orang tua asuh di STID, lalu kemudian setiap manakib offline dia menjadi donatur juga. Kalau tanpa kita dunia tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai dunia tidak bisa seperti itu. Ya, saya tidak punya uang, tidak apa-apa. Tenaga kita bisa bantu. Ketika offline, manakib offline, kita bantu dengan tenaga. Sekedar menggelar sajadah, sekedar menggelar karpet pun itu sudah menjadi donatur sendiri itu. Bagaimana kita bisa naik Gojek atau naik motor ke tempat itu? Tentu dengan dunia, motornya duniawi, ya kan? Bensinnya duniawi juga. Jadi semua itu menjadi seimbang. Dengan kalimat thayyibah yang kita miliki, itu menjadi seimbang. Dunia dapat, akhiratnya dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai pengingat saja bagi kita bahwa segala hal apapun yang kita miliki, sedikit banyak pun itu adalah pemberian dari yang terkasih, zat yang terkasih yaitu Allah. Maka itu pemberian tersebut sejatinya hanyalah titipan. Maka ketika itu titipan, maka kita layaknya titipan kembalikan kepada yang berhak. Adapun apapun itu yang kita miliki yang bersifat mewah, itu hanyalah tadi seperti prinsip Abah, itu hanyalah sampai kepada pantat kita semua. Tidak sampai kepala. Punya mobil bagus itu hanya sampai pantat saja. Punya sajadah yang tebal itu cuma sampai apa? Jidat saja.
Tidak langsung sajadah yang bagus tersebut dipakai menjadi apa? Gaun, tidak. Tetap sejadah. Tetapi tidaklah menjadikan itu sebagai kerangkeng, meskipun itu sajadah untuk ibadah. Tapi ketika sajadah tersebut ternyata ada kucing nemplok di situ, ada cicak nemplok di situ, ternyata kotoran cicak, kita tidak marah. Kenapa? Karena oh itu mah sajadah bagus tuh, hanya memanjakan jidat saya saja supaya jidat saya tidak hitam, supaya jidat saya tidak lecet. Ya, kalau misalkan sudah kotor, dicuci saja. Tidak menjadi hal yang masalah besar. Nah, itulah salah satu bagaimana pentingnya kita belajar ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf di situ untuk melunakkan hati ini. Makanya ya latif, ya latif, ya latif itu tuh tidak hanya di lidah saja, tetapi harus meresap ke dalam supaya yang dalam biar latif, biar lembut. Nah, ketika lembut, maka akan mudah, mendapatkan hikmahnya seperti ini. Saya tuh harus seperti ini. Tidak langsung marah, karena yang marah mah itu mah adalah batu. Batu yang jarang dipukul-pukul. Ketika dipukul dengan marti yang berat, terus-menerus, maka dia akan hancur lebur gitu. Karena yang membangun jembatan, yang membangun jalan, itu bukan batu yang besar-besar, Ibu. Bukan batu yang 1 ton, bukan. Tetapi batu yang kecil-kecil. Nah, itu yang menjadi bergunanya, itu. Sedangkan batu yang besar bagaimana? Dibiarin biasanya mah. Membangun gedung sama, bukan batu yang besar, yang 1 ton, yang 2 ton besar seperti itu, bukan. Tetap batu yang kecil-kecil. Nah, itu yang kecil-kecil itu ya latif, ya latif, ya latif itu yang akan membawa manfaat bagi kita semua. Nah, dengan bertoriko bakal ngerti yang seperti itu pun. Tanpa kita bertanya ke Abah, kita sudah ngerti. Tawajuh aja udah ngerti kita. Oh, seperti itu. Oh, seperti itu. Banyak ohnya kalau belajar torikoh mah. Ya, bahkan kita baru buka kitab yang sekian tebalnya, ya, mungkin Bapak Ibu pernah buka kitab, ternyata yang dibaca, oh ini mah ini. Udah ngerti duluan. Kenapa? Karena kita sudah dimengertikan. Karena hati kita tuh hati yang lembut, sudah spons. Jadi spon spon buat cuci piring, dia bisa menyerap apapun tuh, sabun nyerap ke situ, terus apa air bisa menyerap ke situ. Maka ketika kita buka buku lah gitu ya tentang apapun itu, tentang Islam seperti itu, tentang Toriko seperti itu, kita sudah paham duluan. Karena kita sudah tahu, oh intinya itu sudah ada dalam kolbu kita. Maka ketika kita baca, kita ngerti, oh nyambung langsung. Tidak usah berpikir 2 kali 3 kali langsung nyambung. Oh, seperti itu. Kita ikut pelatihan. Ada banyak pelatihan sekarang. Ada apa namanya? Seminar pola pertolongan Allah dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada ini, ada itu. Bahkan ISQ sekalipun itu ada nilai-nilainya, nilai tasawuf juga. Maka ketika kita sudah mempunyai benihnya dalam kalbu yang ditanamkan lewat talqin zikir itu, kita langsung nyambung yang kayak gitu tuh. Sudah tahu, sudah ingat. Oh, seperti itu. Oh, ya tahu itu. Oh, ya tahu. Salah kalau ikut, tidak salah. Ikut salah hanya untuk reminding bagi kita. Bagi orang lain mungkin baru tahu, tapi bagi kita itu ada reminding saja. Cuma, oh iya, oh itu, oh iya. Sering itu di online, sering itu disampaikan di online, katanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat daripada bertoriko hal demikian membuat kita menjadi lembut, ya, hati kita menjadi latif, ya, sehingga apa? Mudah untuk mendapatkan hikmahnya, dan itu akan menjadi asar daripada sujud kita, bekas daripada sujud kita, bekas daripada ibadah kita yang meresap dalam jiwa, dalam tingkah laku kita kesehariannya. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.